Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya agak terlambat karena di rumah saya baru selesai azan. Selamat sore, saudara-saudari mahasiswa semua. Perkenalkan, saya adalah Putri Westi, SHMKN. Saya adalah tutor mata kuliah Hukum Perjanjian. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh rekan mahasiswa yang telah bergabung pada web satu ini. Pada kesempatan kali ini kita perkenalan dulu ya. Boleh di on cam nggak? Boleh perkenalan satu-satu? Ya boleh. Mungkin dari Pak Ilham, boleh diperkenalkan dari mana asalnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Oh, tutor dan teman-teman sekalian, saya Ilham, NIM 0508277996. Nah, saya berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar, tepatnya Makassar. Eh, Kegiatan sehari-hari, saya bekerja di Universitas Hasanuddin sebagai tenaga kependidikan. Ya, hmm. seperti itu tutor dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ilham. Boleh selanjutnya Mbak Fitria. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Fitria Irma Ramadhan Idris dari UT Padang, nomor mahasiswa 0509966234. Eh, Makasih. Kegiatan sehari-harinya boleh dikasih tahu Mbak apa kira-kira? Sekarang bekerja di salah satu instansi em, Mahkamah Agung Oh, baik. di PTA Padang. Terima kasih Mbak Fitria. Terima kasih. Selanjutnya untuk Mbak Mulat, boleh diperkenalkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Muhammad Windy Astuti dengan nomor mahasiswa 0545353559. Eh, Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dari UPJJJ Yogyakarta. Oh, dari Jogja. Mbak Mulat Ya, sekarang kegiatannya lagi ngapain? kerja sambil kerja di kantor notaris PPAT. Oh, iya, baik. Iya, Terima kasih. terima kasih. Ya. Ya, baik saja. Langsung saja ya, saya sampaikan untuk materi di sesi satu. Sesi satu ini kita akan membahas perikatan, perjanjian, dan kontrak. Hubungan perjanjian, perikatan, dan kontrak itu adalah hubungan antara perikatan dan perjanjian bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber lahirnya perikatan di samping sumber-sumber yang lain. Perjanjian dapat pula disebut sebagai persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Menurut bentuknya, perjanjian dalam bentuk lisan maupun tulisan, perjanjian dalam bentuk tulisan disebut kontrak. Jadi, kontrak mempunyai cakupan yang lebih sempit lagi daripada perjanjian. Semua kontrak pasti merupakan perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Hal ini bisa dipahami sebab perjanjian ada yang lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Semua perjanjian pasti merupakan perikatan, tetapi tidak semua perikatan merupakan perjanjian. Hal ini bisa dipahami sebab sumber-sumber lahirnya perikatan tidak hanya perjanjian saja, tetapi bisa juga undang-undang, putusan pengadilan, dan hukum. Lalu perjanjian sebagai sumber perikatan.
Yang pertama, perjanjian. Berdasarkan Communis Officium Doctrum, perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk mencapai kata sepakat terhadap objek tertentu antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, ada undang-undang. Berdasarkan pasal 1352 KUHP, perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang semata atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Lalu yang ketiga ada jurisprudensi. Putusan pengadilan sebagai sumber hukum perikatan tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Namun, putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum perikatan, karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan stagnanis atau hambatan dalam penegakan hukum. Lalu yang keempat ada hukum adat. Hukum adat berbeda dengan hukum Eropa. Hukum adat bersifat pragmatisme realisme, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional. Religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Lalu, selanjutnya, hubungan perjanjian, perikatan, dan kontrak. Perjanjian antara A, penjual, dan B, pembeli mengenai jual-beli barang. Perikatan timbul saat A berkewajiban menyerahkan barang dan B berkewajiban membayar harga barang sesuai yang disepakati. Lalu kontrak. Kontrak terjadi jika kedua pihak memenuhi syarat sah perjanjian dan perjanjian tersebut sah secara hukum. Lalu selanjutnya ada subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait dengan diadakannya suatu perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian diatur di dalam pasal 1315, pasal 1318, dan pasal 1340 KUH Perdata. Secara umum, subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tetapi dalam praktik ada juga pihak yang terlibat dalam perjanjian tetapi tidak terikat oleh perjanjian tersebut. Lalu ada objek perjanjian. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Contohnya itu seperti baju, tanah, rumah, sepatu, dan mobil. Pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian, kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi sesi 2. Selanjutnya untuk materi sesi 2 ada asas-asas umum dan unsur-unsur perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam praktik, perjanjian adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Lalu asas-asas umum perjanjian, yang pertama ada kebebasan berkontrak. Dasar hukumnya adalah pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang dimana para pihak bebas membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, dan syarat-syaratnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Lalu ada konsensualisme, yaitu dasar hukumnya pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sepakat. Yang dimana perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa memerlukan bentuk tertentu kecuali ditentukan undang-undang.
Contohnya seperti jual beli barang terjadi sah sejak ada kata sepakat, walau barang dan uang belum diserahkan. Lalu yang ketiga ada pasca sunt servanda, yaitu kepastian hukum. Dasar hukumnya pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang dimana perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Implikasinya seperti pihak yang mengingkari isi perjanjian dapat digugat secara hukum. Lalu terakhir ada itikat baik. Dasar hukumnya ada pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Maknanya di mana perjanjian harus dilaksanakan dengan sikap jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Itikat baik subjektifnya adalah kejujuran pribadi pihak, dan itikat baik objektifnya kepatutan dan kewajaran menurut norma masyarakat. Lalu ada asas-asas umum perjanjian. Dasar hukum yang pertama ada kepribadian. Dasar hukumnya pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Maknanya perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Pengecualian janji untuk pihak ketiga yaitu pasal 1317 KUH Perdata. Yang kedua ada doktrin. Maknanya hak dan kewajiban para pihak harus proporsional, tidak berat sebelah. Tujuannya mencegah adanya pihak yang dirugikan secara sepihak. Lalu unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian ini ada 3. Yang pertama, esensialia, yaitu unsur pokok yang menentukan perjanjian. Yang kedua ada naturalia, ketentuan yang dianggap melekat pada perjanjian menurut hukum, meskipun tidak disebutkan secara tegas. Dan yang terakhir ada accidentalia, yaitu ketentuan tambahan yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Contoh penerapan kasusnya, yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yaitu A dan B bebas menentukan harga sewa. Itu tergantung kesepakatan mereka. Lalu yang kedua ada asas konsensualisme, yaitu perjanjian sah sejak A dan B sepakat walau pembayarannya nanti. Kalau dalam kenotariatan, asas konsensualisme itu bisa dibuat dengan akta perjanjian jual beli atau PPJB. Lalu ada unsur esensialia, yaitu rumah yang disewa, jangka waktu, dan harga sewa. Dan yang terakhir ada unsur aksidensialia, yaitu bonus perabot gratis. Selanjutnya, untuk materi sesi ketiga, kita akan membahas tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat utama agar suatu perjanjian dapat sah dan mengikat para pihak. Yang pertama ada cakap. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Dia sudah dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Lalu yang kedua ada kesepakatan atau konsensus, yaitu perjanjian hanya akan sah jika para pihak yang terlibat sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga ada objek tertentu. Objek perjanjian harus jelas, pasti, dan dapat ditentukan. Lalu yang terakhir ada sebab yang halal. Sebab atau tujuan dari perjanjian harus sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika semua syarat ini dipenuhi, perjanjian A dan B sah menurut hukum, yaitu yang pertama cakap. Cakap tadi adalah setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Ini contohnya seperti A dan B, keduanya adalah orang dewasa yang tidak sedang dalam pengampuan dan memiliki kecakapan hukum. Artinya dia sudah dewasa, sudah cukup umur. Kalaupun mereka belum cukup umur, itu bisa diwakilkan atau bisa pakai surat perwalian. Lalu yang kedua ada
Kesepakatan atau konsensus, yaitu perjanjian hanya akan sah jika para pihak yang terlibat sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Contohnya, A dan B sepakat bahwa A akan menjual sepeda motor kepada B dengan harga 10 juta. Lalu yang ketiga, objek tertentu. Objek tertentu itu kan tadi objek perjanjian harus jelas, pasti, dan dapat ditentukan. Berarti objeknya harus jelas. Dalam hal ini objeknya adalah sepeda motor yang dijual adalah motor Yamaha X dengan nomor rangka dan mesin yang jelas. Lalu yang terakhir, sebab yang halal. Sebab atau tujuan dari perjanjian harus sah menurut hukum. Tujuan perjanjian ini adalah untuk transaksi jual beli yang sah dan sesuai dengan hukum tanpa melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Lalu ada asas-asas umum perjanjian. Yang pertama ada kepribadian. Dasar hukum pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Yang dimana perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Pengecualiannya janji untuk pihak ketiga, yaitu terdapat pada pasal 1317 KUH Perdata. Lalu ada doktrin. Doktrin yaitu hak dan kewajiban para pihak harus proporsional dan tidak berat sebelah. Tujuannya untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan secara sepihak. Selanjutnya ada implikasi tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Implikasi tidak memenuhi syarat sah perjanjian itu ada dua. Yang pertama, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Contohnya itu seperti perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap tersebut. Lalu ada perjanjian yang objeknya tidak jelas dapat dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur objek yang tertentu. Yang ketiga, perjanjian yang didasarkan pada tujuan yang tidak sah. Seperti untuk tujuan yang melanggar hukum juga akan batal demi hukum. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk materi dari sesi 1 sampai sesi ketiga. Di sini untuk tugas dari sesi 1 sampai sesi 3, apakah sudah dikerjakan semua? Halo? Iya Kak, izin menjawab untuk yang tugas sesi 3 belum. Tapi untuk sesi pertama sama sesi kedua sudah. Mengingatkan kembali untuk tugasnya segera dikerjakan ya, takutnya mepet deadline malah nggak bisa kekumpul. Iya, maaf Kak. Untuk tugasnya ada kendala nggak? Kira-kira apa? Sampai saat ini belum ada kendala. Hmm. Masih bisa dipahami Kak. Iya, nanti untuk referensi buku segala macamnya bisa diakses melalui itu ya, apa? RBV yang ritual baca virtual itu ya, ruang baca virtual. Oh iya, terima kasih informasinya Kak. Dor, Untuk yang lain, apakah ada kendala dalam mengerjakan tugas 1, 2, dan 3? ya kalau saya belum ada kesulitan yang cukup signifikan, tapi untuk tugas 3 belum mengerjakan, tutor. Baik. Eh, Kalau bisa segera dikerjakan ya, biar bisa langsung dikasih apa pendapat dan bisa diskusi juga. Baik, Ini referensi bukunya udah pada ada belum? Atau bacanya melalui online saja? Sudah Kak, lewat apa buku yang dikirim itu. Referensinya Aduh, banyak ya, di Google juga banyak. ya, Terus kalau misalkan emang itu kan bisa di yang tadi ruang baca virtual itu semua bukunya lengkap kok.
Iya, Ya, jadi mohon dibaca-baca lagi ya materinya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri ya tuh web satu ini karena meetingnya juga bentar lagi bakalan end karena pakai Zoom. Waktunya cuma sampai 30 menit. iya Kak. Baik, terima kasih banyak atas petunjuk untuk web hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Nanti mohon dibaca-baca ulang lagi ya untuk materinya. Iya, terima Siap. kasih Kak. Ya, kalau memang ada yang ingin ditanya, boleh chat pribadi atau chat di e-learningnya ya. Berarti ini masih ada berapa tuh web lagi ya? Maaf. Untuk webnya kurang lebih ada 2 sampai 3 pertemuan lagi untuk web ya. Oh iya, nanti untuk info-info ada di grup WA yang tadi ya? Iya, nanti akan diinfokan di grup yang tadi Oh dan iya, boleh dicek secara berkala aja di e-learningnya masing-masing ya. Takutnya ada info tambahan atau segala macam. iya, baik. Terus untuk Zoom ini ada absen apa presensinya enggak Kak? Kalau ini kan pakai Zoom, jadi secara pribadi untuk sejauh ini sih belum ada. Cuma nanti kan ini screen record, jadi kan orang-orangnya yang join di Zoom ini pasti ada, pasti kelihatan. Jadi aman sih. Oh iya, heeh. Mm-mm. Berarti nggak perlu ini ya, ngisi absensi atau kemana gitu ngelik buat ngisi link absensinya enggak ya Kak ya? Coba nanti dicek lagi di e-learningnya, Oh iya, nanti diinfokan di grup ya. iya, heeh. Terima kasih. Sama-sama. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya, teman-teman semua. Ya Kak. Terima Terima kasih kasih. banyak. Terima Ya, kasih. dikerjakan ya tugasnya ya. Tutor. Iya Kak. Siap bersama kawan. Atur suwun. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.